3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan memaparkan tentang macam-macam media pembelajaran. Di sini kami beranggotakan Feren Hania, saya sendiri Tiha, Widya Pratiwi, Rani Febriana, Dian Rezi Saputri, Dea Justiasari, Indah Utami, dan Caroline Ferinda. Di sini, definisi media dan pembelajaran akan dijelaskan oleh Saudari Widya. Kepada Widya dipersilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan definisi dari media dan pembelajaran. Yang pertama yaitu definisi media. Menurut Sadiman dalam Barus dan Suratno tahun 2015, halaman 17, alat lunak software berisi pesan atau informasi pendidikan yang biasanya disajikan dengan mempergunakan peralatan. Berikutnya menurut Khadijah tahun 2016 halaman 124, media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim pesan kepada penerima pesan. Menurut ini dikutip oleh Barus dan Suratno tahun 2015 halaman 17, media adalah sebagai jenis komponen yang dalam lingkungan siswa yang dapat merangsang untuk belajar. Dapurkan definisi di atas, media adalah perantara atau pengantar yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim pesan kepada penerima pesan sehingga merangsang siswa untuk belajar. Selanjutnya, definisi pembelajaran. Definisi pembelajaran pertama yaitu menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Kedua yaitu menurut Warsita yang dikutip oleh Nur tahun 2014 halaman 3, pembelajaran yaitu suatu usaha untuk membuat peserta didik belajar atau suatu kegiatan untuk membelajarkan peserta didik. Berikutnya, menurut Nyoman S. Degeng yang dikutip oleh Dina Gasong, tahun 2018, halaman 64. Pembelajaran adalah upaya untuk membelajarkan siswa. Nah, dapat disimpulkan dari definisi-definisi di atas, pembelajaran adalah suatu proses interaksi untuk membuat peserta didik atau siswa belajar dengan pendidik atau guru. Jadi, perantara atau pengantar yang dapat digunakan sehingga terjadinya interaksi antara guru dengan peserta didik. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Widya. Selanjutnya ada macam-macam media pembelajaran yang akan dijelaskan oleh Saudari Feren. Kepada Feren dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai macam-macam media pembelajaran. Yang pertama itu menurut Latif dan kawan-kawan yang dikutip oleh Khadijah. Ia mengatakan bahwasanya media pembelajaran itu ada 3. Yang pertama itu media visual atau media grafis, yang kedua media audio, dan yang ketiga audiovisual. Nah, untuk yang media visual atau media grafis itu adalah media yang hanya contohnya seperti gambar. Media audio ini sangat erat kaitannya dengan fungsi pendengaran, yaitu berupa suara-suara.
Contohnya bisa seperti musik dan lain sebagainya. Kemudian untuk audiovisual adalah gabungan dari media visual dan audio, yaitu memfungsikan antara mata dan pendengaran. Media audiovisual ini kemudian ada juga teori lain mengatakan menurut tingkat hierarki belajar. Yang pertama itu media yang dapat didemonstrasikan, kemudian komunikasi lisan, media cetak, media gambar diam, gambar gerak, film bersuara, dan mesin belajar. Nah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Feren. Selanjutnya ada tujuan media oleh Saudari Diandre. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran. Bentar ya. Baiklah, secara lesikal tujuan berarti arah yang ingin dicapai. Dalam kaitannya dengan media pembelajaran, menurut Mayer dalam Dewi 2018 halaman 5, menyatakan bahwa tujuan media pembelajaran adalah menciptakan meaningful dengan ada pembelajaran karena adanya pengantar pesan-pesan pembelajaran. Mengalami aktivitas kognitif dan psikomotorik dalam pembelajaran. Ini disebabkan dalam transfer pesan-pesan dalam pembelajaran. Menurut Sangki dalam Dewi 2018 halaman 5 menyatakan tujuan media pembelajaran antara lain mengantarkan materi pembelajaran dari pengajar kepada pembelajar dengan cara yang mudah, efisien, menjaga konsentrasi, efektivitas, dan kualitas pelajaran. Selain itu, media pembelajaran juga bertujuan untuk meminimalisir penyampaian materi secara verbal, bantu pembelajaran secara konkret materi pembelajaran. Baiklah, itu saja saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Dian. Selanjutnya ada manfaat media pembelajaran yang akan dijelaskan oleh Saudari Dea. Kepada Dea dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan manfaat dari media pembelajaran dalam proses belajar mengajar menurut Rohani 19 halaman 19 sampai 21. Yang pertama itu dapat membantu kemudahan belajar bagi siswa dan kemudahan mengajar bagi guru. Nah, penggunaan media dalam kegiatan akan memberikan banyak manfaat. Di situ pihak akan memudahkan siswa dalam materi pelajaran yang sedang disajikan, karena siswa secara langsung dapat berinteraksi dengan objek yang menjadi bahan kajian. Sedangkan pihak lain penggunaan mewakili sesuatu yang tidak dapat disampaikan guru melalui komunikasi verbal, sehingga kesulitan siswa memahami konsep dan prinsip tertentu dapat teratasi. Yang kedua, melalui alat bantu, pengajaran yang abstrak dapat diwujudkan dalam bentuk konkret. Pengajaran dalam pembelajaran, khususnya pada materi pelajaran yang bersifat abstrak, yang sukar dicerna dan dipahami oleh setiap siswa, terutama materi pelajaran yang rumit dan kompleks sangat perlu dilakukan. Yang ketiga, kegiatan belajar mengajar
tidak membosankan, dan tidak monoton. Salah satu faktor penyebab rendahnya daya serap dan tingkat mahasiswa dalam menerima pelajaran, khususnya pada materi pelajaran yang memiliki tingkat kesukaran yang tinggi, yang sukar untuk diproses oleh siswa. Karena itu, kurangnya pengetahuan guru tentang variasi dalam mengajar, hanya menggunakan satu jenis metode saja, metode ceramah, di mana siswa hanya menjadi pendengar saja. Hal tersebut menjadikan siswa bosan dalam belajar. Yang keempat, segala alat indera dapat menafsirkan dan turut berdialog, sehingga kelemahan dari salah satu indera dapat diimbangi. Oleh kekuatan indera lain. Kegiatan belajar yang dibarengi dengan penggunaan media pengajaran akan memudahkan siswa dalam memahami penjelasan guru yang menggunakan alat peraga. Karena dalam menerima pelajaran, di samping itu juga menggunakan indera penglihatan atau mata, juga menggunakan indera pendengaran atau telinga. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Day. Selanjutnya ada fungsi media pembelajaran yang akan dijelaskan oleh Saudari Rani Febriana. Kepada Rani, dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan fungsi media pembelajaran. Memperjelas penyajian pesan verbal. Kedua, memperdalam pemahaman anak didik dalam terhadap materi pembelajaran. Yang ketiga, memperlancar pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dan mempermudah tugas guru. Yang keempat, memperagakan pengertian yang abstrak kepada pengertian yang konkret dan jelas. Yang kelima, mengatur ruang, waktu, dan daya manusia. Nah, yang keenam, anak didik. Ketujuh, dia mampu memberikan variasi dalam proses belajar. Yang ke-8, mengatasi sifat unik pada setiap anak didik yang diakibatkan oleh lingkungan yang berbeda. Dan yang terakhir, memberi kesempatan pada anak didik untuk pelajaran yang diberikan. Nah, dari yang disebutkan tadi, itu menurut Hamalik dalam Uslinda dan Kurnia tahun 2018 pada halaman 8. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Rani. Selanjutnya ada prinsip-prinsip media pembelajaran yang akan dijelaskan oleh Caroline. Kepada Saudari Caroline, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan prinsip-prinsip media pembelajaran. Menurut Asmariani, tahun 2016, halaman 26, menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam memilih media pembelajaran ada 5, yaitu yang pertama, metode pembelajaran yang digunakan. Yang kedua, tujuan dan indikator capaian harian, mingguan, atau bulanan dalam rancangan kegiatan mendidik anak. Yang ketiga, karakteristik kegiatan bermain anak sesuai rencana. Yang keempat, aspek kepraktisan atau biaya dan waktu. Yang kelima, pemakaian. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Olin. Selanjutnya ada pemilihan media pembelajaran yang akan dijelaskan oleh Saudari Dea. Kepada Dea, dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pemilihan media pembelajaran. Nah, menurut Azhar Arsyad dalam Aditya,
tahun 2020 halaman 19 mengungkapkan beberapa cara tentang pemilihan media, antara lain guru sudah merasa bahwa media yang dipilih dapat menggambarkan pembelajaran lebih baik daripada dirinya sendiri. Maksudnya itu guru merasa bahwa media yang dipilihnya itu dapat menggunakan dia dalam menjelaskan materi pembelajaran, serta media yang dipilihnya itu dapat menarik minat dan perhatian siswa. Dan juga pemilihan media pembelajaran itu dapat dilakukan dengan melihat fungsi dan manfaat serta beberapa pertanyaan seputar media pembelajaran seperti keterencanaan media, sumber informasi media, validasi media, dan review. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Day. Selanjutnya ada pemilihan media, Selanjutnya ada contoh media pembelajaran di PAUD. Sebenarnya contoh media pembelajaran di PAUD itu ada banyak. Nah, kami contohkan antara lain yaitu balok atau kotak bangunan, boneka, kotak-kotak huruf, dan puzzle. Lalu selanjutnya ada pentingnya media yang akan dijelaskan dari kepada Indah, dipersilakan. Selanjutnya itu pentingnya media pembelajaran. Menurut Ibrahim tahun 2018 halaman 7, pentingnya media pembelajaran karena dapat membangkitkan rasa senang dan gembira pada peserta didik dan mempengaruhi semangat mereka, membantu memantapkan pengetahuan pada benak peserta didik serta menghidupkan pembelajaran. Jadi media pembelajaran itu sangat penting untuk kita sebagai pendidik dalam proses belajar mengajar. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, dari pemaparan kami pada hari ini, kesimpulannya adalah media pembelajaran adalah perantara atau pengantar yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan sehingga terjadinya interaksi antara guru dengan peserta didik. Semakin konkret murid mempelajari bahan pengajaran, contohnya melalui pengalaman langsung, maka semakin banyak pengalaman yang diperolehnya. Sebaliknya, semakin abstrak murid memperoleh pengalaman, maka semakin sedikit pula pengalaman yang akan diperoleh oleh murid. Menurut Sanjaya dalam Gus Dinda dan Kurnia tahun 2018 halaman 90, tampaklah bahwa penggunaan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar memiliki pengaruh dan dampak yang besar terhadap minat dan motivasi siswa. Terima kasih atas presentasi dan pemaparan dari kelompok kami. Ya. Ya. Maaf tadi ada yang